Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Dennis Golok. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan alhamdulillah pagi malam ini saya bisa kembali menjumpai abang-abang sekalian untuk sedikit sharing terkait dengan golok dan sekitarnya, seputarnya, sekitar golok dan sembelihan. Nah, hari ini saya ingin sharing terkait golok sembelih. Ya, kenapa? Kemarin sempat ada seorang kawan yang komen ya di media sosial, kenapa sih kalau golok itu ngetes ketajamannya pakai kertas atau plastik, bukannya pakai mata bambu katanya. Nah, ini kan bukti bahwa dia nggak paham apa yang dibutuhkan peruntukan golok. Nah, karena itu maka malam ini saya sedikit memberikan sharing terkait dengan hal itu. Jadi golok itu ada dua ya, paling tidak. Yang pertama golok untuk sembelih, yang kedua golok untuk kerja. Ya, golok untuk sembelih dan golok untuk kerja, untuk tebas-tebas lah, baik kerja ringan atau kerja berat. Ya, nanti tergantung bentuk bilahnya. Baik, di mana sih pengaruhnya antara golok sembelih dan golok kerja? Ya, golok sembelih dan golok kerja dibedakan dari profil bilahnya itu sendiri, profil goloknya itu sendiri. Kalau golok sembelih, pertama yang harus kita pahami adalah golok sembelih itu butuhnya adalah tajam. Nah, itu harus dicatat, tajam. Kalau golok kerja butuhnya kuat, ya. Jadi golok sembelih itu yang difokuskan adalah tajam. Nah, kekuatannya itu adalah tambahannya, bonus. Ya. Jadi pertama tajam dulu, kekuatannya, nah itu bonus. Biasanya kalau yang lebih kuat itu ketahanan tajamnya. Biasanya golok-golok yang bahannya premium gitu ya, dilihat dari bahannya dan banyak lagi lah babnya. Yang kedua, kalau golok kerja butuhnya dia kuat ya, ketajamnya mungkin secukupnya, tidak seberapa, tapi ketahanannya harus lebih daripada golok sembelih, karena dia harus kerja berat kan, dia tebas-tebas, bacok gitu ya. Kalau sembelih kan dia menyayat. Kalau sembelih kan menyayat. Kalau golok kerja dia menebas. Makanya matanya itu harus tahan terhadap tekanan, harus kuat. Nah, gitu ya. Prinsip awalnya gitu. Nah, di mana bedanya? Nah, bedanya di bentuk mata bilahnya. Karena golok sembelih itu butuhnya tajam, dan tajam itu kalau kita dalam kehidupan sehari setajam apa? Pastikannya setajam silet. Kenapa silet itu diibaratkan dengan tajam? Karena silet itu tipis. Makanya kalau tajam itu, golok-golok tajam harus tipis. Nah, jadi mata bilahnya harus ada paling tidak ada dua. Kalau golok sembelih itu golok sembelih itu bilahnya, profil bilahnya itu harus flat. Nah, kalau bahasa kerennya bevelnya itu harus flat. Nah, kalau golok kerja itu namanya convex, gemuk dia mata bilahnya. Nah, sekali lagi ya, kalau golok sembelih itu harus flat, rata. Nah, kalau golok kerja harus gemuk. Nah, seperti ini ya. Nanti dilihat gambarnya. Kalau golok sembelih seperti ini, matanya flat ya, tuh. Jadi dari atas sampai bawah flat sama sekali, atau ada yang semi flat gitu ya, ada dari atas
sampai ke tengah itu agak gemuk, tapi dari tengah sampai ke bawah itu flat. Yaitu ada dua gitu ya, ada full flat, ada yang flatnya setengahnya. Yang berikutnya ini golok sembelih ya, seperti ini convex. Nih gambarnya seperti ini, bentuknya convex, jadi gemuk ya. Kalau golok sembelih itu begini flat set. Tapi untuk golok kerja dia lurus baru begitu ya, seperti di gambar. Oke, nah mungkin biar lebih terbayang lagi, ini anggap sebagai golok ya. Golok ini misalnya handle-nya, ini punggung bilah, ini punggung bilah. Nah kalau dilihat dari depan seperti ini mata ya, ini mata golok nih, mata bilah. Nah golok sembelih itu bentuknya seperti ini tuh, saya terlihat ya. Golok sembelih ada sudutnya dari sini ke sini set, atau ada yang full dari atas ke bawah sini, dari atas ke bawah full flat ya, kiri kanan full flat. Nah ini tajam di sininya ya, jadi dia tanpa tahanan ya, jadi kalau sudah masuk langsung tembus. Nah itu yang golok sembelih. Nah kalau golok kerja, ini handle ya, kita ibaratkan sebagai handle, ini punggung bilah, ini mata bilah. Ini bentuknya seperti ini nih. Jadi di sininya itu lurus, lalu dia convex, hanya segini sudutnya. Jadi di sini gemuk ya. Jadi kalau kita bayangkan kan, kalau yang seperti ini pasti kuat, lebih kuat dia ya, ketahanan ininya nggak akan gampang gompal. Yang kita bicara terkait bahan yang sama ya, sama-sama, misalnya kita sama-sama per lah gitu, baja per. Nah, kalau misalnya baja yang berbeda ya pasti lebih beda lagi kita bicaranya. Nah jadi seperti itu, golok sembelih itu harus tajam, makanya bentuk bilahnya itu harus flat atau full flat atau setengah ya flatnya. Yang kedua, golok tebas harus kuat, makanya bentuknya convex. Nah mungkin guru sembelih kita gitu ya, Dr. Supratikno seringkali bicara yang dibutuhkan oleh golok sembelih itu seperti apa sih, ibarat pengantin baru gitu ya. Kalau dia menerangkan terkait hal ini, suka dia di disclaimer dulu di depan, di sini orang tua semua kan ya gitu ya, jadi nggak ada yang anak muda gitu ya, nggak ada yang belum nikah, sudah keluarga semua. Nah jadi golok sembelih itu ketika menembus kulit sapi ya, menembus kulit sapi. Nah si matanya itu, nah yang paling berat itu adalah ketika pertama masuk ya, ketika kita masuk ke dalam kulit sapi. Nah kalau sudah terbuka kulit sapi, nah itu akan gampang, tinggal masuk ke apa sih namanya, ke daging ya, kalau sudah kulitnya terbuka. Makanya seringkali kalau di pelatihan asah itu, kalau baja karbon itu tuti ya, artinya bergerigi, matanya itu bergerigi walaupun halus gitu ya. Ya rasanya kalau dirasakan itu dia tajam, tipis, dan bertuti di kulit itu. Kalau dipegang begitu nempel gitu ya, nggak licin ya. Kalau licin, pernah ada pengalaman golok sudah flat, sudah tipis, tapi diasah di grit yang sangat tinggi, tapi ketika di leher sapi dia licin, hanya menembus kulitnya saja, kulit luar saja putih. Nah itu kurang greges, kalau kata orang kita, bahasa kampungnya nggak greges. Nah kalau bahasa kerennya, tidak ada tutinya, tidak ada daya robeknya, itu tidak ada. Itu yang dibutuhkan. Jadi ketika golok sembelih itu masuk, pertama daya robek kulit itu harus bagus, yaitu golok-golok karbon itu, baja-baja karbon itu bagus sekali daya robeknya. Nah, kalau sudah daya robek
sudah 1 mili masuk ke dalam kulit, maka kalau sudah terbuka tinggal dorong. Nah, setelah terbuka, fungsinya golok sembelih itu flat, tidak ada resistensi. Kalau begini, kalau bentuknya seperti itu kan, ketika masuk ada sedikit tahanan, ya, ada tertahan. Si golok masuk itu agak tertahan, makanya golok sembelih itu harus flat. Ketika terbuka masuk ke dalam kulit 1 mili, ya, 1 mili mata bilah itu masuk, tinggal meneruskan, gitu ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, golok yang fungsinya untuk menyembelih itu harus flat, ya, baik itu full flat ataupun flat mulai dari tengah, ya, badan bilah. Kalau seperti ini yang digambarkan tadi, ini tidak full flat nih, jadi flatnya dari tengah, ya. Kalau full flat dari sini nih, dari ujung sampai sini lurus, seret, ya. Jadi kalau sudutnya itu, sudut mata bilah ujung sembelih itu antara 10 sampai 15. Nah, gitu ya. Itu sharing terkait golok sembelih. Nah, kalau golok tebas, dia kan butuhnya kekuatan, dia butuh dia bukan digesek. Ketika bekerja bukan menggesek, tapi ditebaskan gini. Ya, gitu. Bukan digini. Ketika membelah bambu itu bukan digini, tapi ditebas. Makanya dia harus tebal, ya. Ujungnya saja yang tajam, sedikit tajam. Ketika itu ditambahkan dengan kekuatan tenaga kita. Nah, gitu. Jadi gitu ya. Jadi harus dibedakan antara golok sembelih dan golok kerja, gitu ya. Golok sembelih dan golok kerja. Karena kenapa? Tidak ada dalam satu golok yang tajamnya maksimal sekaligus juga kuatnya maksimal, gitu ya. Kalau bahannya standar, misalnya bahan per itu tajam sekali, terus kuat sekali, enggak. Kalau tajam sekali dia pasti kekuatannya akan tidak maksimal. Tapi kalau kuat pasti ketajamannya kurang, ya. Jadi seperti itu ya, harus bisa dibedakan. Makanya kalau kita jadi juru sembelih, ya golok sembelih jangan dipakai apa-apa, ya buat nyembelih aja. Setelah nyembelih, cuci, bersihkan, pakai minyak, simpan, gitu. Kalau kita hanya jaga tahunan, yang dipakainya hanya setahun sekali, gitu ya. Kalau golok tebas mah ya biarin aja dipakai. Kadang-kadang kan kalau di kepanitiaan di masjid misalnya, seringkali golok sembelih kalau kita nggak lupa aja simpen, dipakai orang, dipakai nebas iga kambing. Nah, itu biasanya pasti begini nih. Yang tadinya mata bilahnya begini, dia jadi begini, set. Karena dia memang tipis, gitu ya. Dia tajam tapi nggak kuat. Ya mungkin itu sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipakai kita untuk panduan untuk menyembelih, ya, di tahun ini. Baik, kalau kita kemarin sempat di video sebelumnya saya sempat sharing terkait sembelih gaya tarik dan gaya dorong, gitu ya. Nah, di depan saya sekarang ada golok-golok yang bisa dipilih, ya, yang bisa dipilih. Silahkan, nanti akan kita review satu-satu. Ada pertama golok yang 30 sentian, gitu ya. 30 sentian sebetulnya bisa, idealnya untuk dorong sih, memang untuk dorong, tapi untuk tarik juga bisa, asalkan dia tipis, ya, dia tipis, enteng, ya, tipisnya antara maksimal 3,5, maksimal banget 4 mili gitu ya punggungnya, tapi flat, jadi akan tipis. Yang kedua, tanya dia ada rongga di antara lantai dengan leher. Syukur-syukur ada
pakai lubang. Ya kalau golok sembelih pakai 30 tadi tipis, dan harus ada rongga antara lantai dengan leher sapi. Jadi ini leher sapi, ini jangan nempel di ini lantai. Nah, ini lantai, ini leher sapi, jangan nempel begini, nanti dia mentok. Kalau bisa agak begini, atau dia di dalam, atau diganjal pakai gedebong pisang atau pakai balok. Cuman kalau pakai balok kasihan juga gitu ya, pakai gedebong lah. Nah, demikian abang-abangku sekalian, sharing saya sekali ini, semoga bermanfaat kaitannya dengan golok sembelih dan golok tebas. Jadi perbedaan antara golok sembelih dan golok tebas, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekali lagi mudah-mudahan kurban tahun ini kita semua sukses dalam menjalankan tugas kita sebagai juru sembelih halal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.